Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Ini saya mau ganti Unitrack CB150 dengan yang versi bearing. Nah, ini versi bearing. Bearingnya ukuran 6000-an rata ya. Jadi sama kayak roda sepeda hub. Biasanya sepeda yang pakai bearing itu kan rata-rata bearing rodanya ukuran 6000, itu sama. Karena asnya kan as 14 kayak gini. Nah, yang lama kayak gini kan dia karet udah jebol. Ini kayak gini jebol. Kita mau ganti yang pakai ya, kayak gini Unitrack. Sebenarnya sih kalau pakai bearing kayak gini Kang Bro, yang lama pun ini sebenarnya bisa, nggak usah beli kayak gini, pakai yang ini pun bisa, tinggal dibelikan bearingnya aja, itu bisa. Tapi kalau mau dibelikan kayak gini lebih enak. Kalau belikan bearing itu ya cuman di shock bearing, terus bos ini ya, bos tengah ini kayak gini kan, itu dipotong. Nanti kan bearing kasih bos ini diukur, dipotong, terus kasih bearing lagi, itu bisa. Nah, ini kalau mau pakai ukuran 6000. Cuman ini kan dibelikan yang satu set kayak gini, tinggal pasang. Nah, kayak gini. Enaknya bearing itu misalkan pecah salah satu itu bisa kita ganti satu-satu, nggak kayak karet kayak gini kan rata-rata dia modelnya satu set. Terus enaknya lagi kalau menurut saya ini ya, dari sisi sudut pandang saya itu, kalau bearing itu enaknya itu shocknya itu terasa empuk gitu Kang Bro. Kalau pakai bearing beda dengan yang karet kayak gini. Kalau pakai karet ya kan, misalkan ini kan karet kayak gini ya, kayak karet kayak gini. Terus si baut ini karatan dengan si ini, misalkan kayak ini kan di bagian bawah sering kena tanah ya, dia karatan nempel, si ini nempel. Terus si karet ini kan dia kan posisinya kan lengket juga dengan ini bos tengah besinya itu. Jadi ketika ini lengket pas bergerak gini ya, itu kalau nggak keras, misalkan lengket kan di baut kencang gini kan, dia keras, shocknya nggak bisa lentur enak, itu biasanya kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu itu karetnya jebol. Kalau karatan ya, ini yang saya bicarakan kalau karatan. Dan rata-rata hampir semua motor yang menggunakan Unitrack itu rata-rata itu pasti karatan. Ketika dikencengin kayak gini, apalagi letaknya dia kan di bawah. Apalagi yang Anda di daerah kayak gini ya, jalan tanah ataupun jalan-jalan yang daerah pesisir pantai, dekat-dekat pantai, itu cepat sekali karatan, macet. Nah, ketika ini macet, itu motor itu serasa shocknya keras. Jadi biasanya orang itu ganti shock gitu. Padahal penyakitnya di Unitrack ini. Setelah diganti Unitrack itu enak. Nah, kayak gitu. Biasanya itu gara-gara macet-macet. Itu biasanya. Walaupun karetnya nggak jebol, masih bagus. Ini kan jebol ya. Kalau baut dengan ini macet, dia itu biasanya keras. Itu yang sering saya alami kayak gitu. Ya, saya pernah dapat yang kayak model KLX, terus The Tracker, yang motor kadang motor simpanan kan jarang dipakai ya Kang Bro. Disayang-sayang kayak gitu, malah dia keras. Kok shocknya jadi keras, lama nggak dipakai ya, padahal gara-gara ini si Unitracknya macet semua antara baut dan ini. Jadi ketika bautnya itu dilonggarin dikit, itu enak pergerakan shock, dikencengin lagi keras lagi ya, biasanya kayak gitu ya. Jadi kalau bearing kayak gini dia rata-rata enak, terasa shocknya itu kayak lebih empuk gitu kan. Kalau misalkan ini macet, bearingnya kan muter ya. Cuman kelemahan bearing itu dia nggak bisa, misalkan kita ada banjir lah ya, atau ya genangan-genangan air itu, kalau kita libas itu biasanya air akan masuk ke bagian bearing. Karena ini kan nggak ada karet penutup sealnya ya, nggak ada. Nah, kecuali ini bikinnya bearing agak masuk, terus di luar, bagian luar ada seal.
kayak bagian roda depan itu kan ada silnya. Nah, ada sil penutupnya, itu mungkin lebih awet. Kalau kayak gini tuh kelemahannya kalau kena genangan ya, genangan air itu rata-rata sepengalaman saya itu bearingnya pada hancur. Kalau air bersih enggak, kalau air bekas banjir kan air hujan ya, genangan air banjir kan pasti air hujan, itu kan karatan, itu rata-rata bearingnya merotol. Terus air laut kayak gitu itu biasa kayak gitu. Cuman enaknya itu terasa empuk di motor, itu lebih enak. Oke, saya akan pasang lagi, nanti kita lihat hasilnya ya. Kita rakit kembali di motor sana. Oke Kang Bro ya, setelah dipasang ternyata bagian bawahnya ini itu enggak kompatibel. Ininya lebih pendek dengan yang orinya. Memang dari segitiganya ininya pun berbeda, ori dengan ini. Yang sana itu panjang ke sini, pendek ke sini. Cuman memang dari ini tuh pendek, ya kan? Nggak tahu memang salah pembelian, maksudnya memang ini khusus yang dibikin agak tinggi atau gimana nggak tahu juga. Karena ini kalau dipasang sih bisa, cuman bannya ini nggak mau gantung Kang Bro. Jadi ban roda belakang ini nggak mau gantung, langsung mentok ke bawah. Dan standar samping otomatis ketika diturunkan standar samping motor akan terlalu miring. Jadi jarak ground ininya ke sini tuh terlalu jauh. Mungkin buat yang pengen ninggiin sih pas lah ya, yang pengen ninggiin belakangnya pakai yang ini pas. Tapi kalau yang pengen standar aja ini enggak pas. Entah speaknya yang salah atau memang desainnya memang seperti ini, saya nggak tahu juga. Karena ketika dipasang yang ini, ban langsung mentok ke bawah, standar samping langsung ambruk gitu ya. Kalau standar samping nggak mau. Nah, jadi ini pakai yang lama lagi karena ininya nggak cocok. Ataupun nanti bisa juga dibubut, bisa. Yang ini yang lama ini kan, ini dibubut, dikasih bearing ini. Nanti coba ya, nggak apa-apa, dibubut atau dicek nanti ya. Kalau bisa pakai bearing ini, pakai bearing ini aja ya. Ini coba saya cek shocknya ya. Untuk shocknya memang lembut, enak, walaupun saya nekannya nggak terlalu kenceng, pelan aja itu terasa memang lebih enak lah. Kalau pakai bearing memang diapa-apain, bearing ini memang lebih enak daripada karet. Itu sepengalaman saya ya, memang enakan bearing. Cuman resikonya bearing ya itu tadi, ketika kena banjir, air masuk ke sini, air hujan, air banjir, air laut, bearing nggak lama akan bunyi atau pecah. Atau biasanya kalau kena apa ya, kena air banjir itu biasanya itu setelah motor habis dicuci itu bunyi kayak gitu bunyi, karena si bearing kering ya kan. Di dalam bearing sini kan ada grease-nya ya, karena dia kena air laut, air banjir kayak gitu kan, terus grease-nya keluar, akhirnya bunyi. Jadi kalau kena banjir atau apa, cepet-cepet dicuci bagian sini. Nah, dari situlah makanya dari pabrikan enggak mendesain pakai bearing, dia lebih mendesain pakai karet, karena karet lebih tahan di semua kondisi ya. Mau banjir mau panas dia dilibas semua ya. Itu ya, segitu aja, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.